Bab 1039. Sekarang bukan mau menyelamatkannya, melainkan menyelamatkan Tuan Besar. Rian berteriak dengan marah. Devina sudah menggila. Dia bahkan menyandera Paman Sanjaya dan Tuan Besar. Nanti demi melindungi diri sendiri, kamu tahu hal apa yang bisa dia lakukan. Nona Trasi terus membenci Tuan Besar. Meskipun dia tidak membalas dendam kepada Tuan Besar karena anak-anak, tetapi mungkin saja dia mengabaikan keselamatan Tuan Besar demi menangkap Devina. Apakah kamu tidak mengerti prinsip yang sederhana ini? Mengerti. Aku bersalah. Hartono menjadi panik. Tuan Besar sudah berusia selanjut itu. Tidak mampu menerima tekanan. Nanti jika kedua pihak bertengkar, maka akan sangat berbahaya. Jika sudah tahu, masih belum menyetir dengan lebih cepat. Rian menggeram. Aku sudah menekan gas hingga maksimal. Hartono menaikkan kecepatan mobil sambil menggigit gigi. Daniel menatap ke depan sambil mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Hujan semakin lama semakin besar. Nampaknya hari ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak biasa. Devina seperti orang gila. Sekarang hanya ingin melarikan diri. Dia merasa setelah dia naik ke pesawat, maka bisa lepas dari ancaman dan pergi dengan selamat. Hanya saja, dia menyadari bahwa ada sinar silver dari belakang. Sopir berkata dengan tegang. Sepertinya rombongan mobil keluarga Moore datang mengejar. Menyetirlah lebih cepat, cepat. Devina mendesak dengan panik. Menyerahlah. Kamu tidak akan bisa kabur. Tuan Besar menasihati dengan suara rendah. Jika bukan karena ayah mendengarkan perkataan Daniel, sejak awal kita sudah tiba di bandara. Devina berteriak dengan marah. Bocah tengik itu mengulur-ulur waktu agar Trasi bisa menangkapku. Anak itu sengaja. Mengapa kamu tidak pernah mengintrospeksi diri? Tuan Besar melihatnya dengan perasaan sedih. Jika semua perilakumu tidak ada masalah, siapa yang bisa mencelakaimu? Meskipun bisnismu gagal, kamu tetap bisa hidup dengan sangat baik dengan mengambil bonus keuntungan dari grup Wallens setiap tahun. Mengapa malah melakukan hal seperti ini? Aku tidak rela. Jelas-jelas aku adalah putri kebanggaan ayah. Sejak kecil aku lebih unggul dari kakak. Prestasiku lebih bagus darinya. Kemampuan bisnisku lebih hebat darinya. Aku lebih baik darinya dalam hal apapun. Namun, ayah tidak pernah bersedia memberiku kesempatan. Kemudian, saat kakak meninggal, ayah lebih memilih memberikan kesempatan kepada bocah ingusan itu daripada kepadaku. Semakin memikirkannya, Devina semakin marah. Juga semakin benci. Aku hanya ingin membuktikan kepada ayah bahwa aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Dan akulah yang lebih cocok memegang kendali atas grup Wallens daripada bocah itu. Tapi, pengeluaranku lebih besar daripada pemasukan. Utangku semakin lama semakin banyak. Aku berutang banyak uang pada bos-bos besar bidang keuangan di Eropa. Sangat banyak hingga aku tak bisa menghitungnya. Jika aku tidak bisa merebut kembali kekuasaan atas grup Wallens maka aku akan mati dengan sangat mengenaskan. Bahkan Billy juga akan ikut terlibat. Jadi, aku tidak memiliki jalan mundur. Aku harus mendapatkan kembali grup Wallens. Pantas saja, Tuan Besar sungguh-sungguh emosi hingga hampir menggila. Kamu bahkan berani menyentuh uang orang-orang itu. Bukankah itu hal yang tak akan pernah bisa terisi penuh? Mereka akan menarik orang-orang yang memiliki status tetapi tidak memiliki kemampuan sepertimu. Menarikmu dengan pasti hingga jatuh. Demi menutupi sebuah kesalahan kamu malah melakukan semakin banyak kesalahan. Apakah layak? Sanjaya berkata dengan lemah. Setidaknya Daniel tidak akan berani melakukan apa-apa terhadapku. Devina bicara jujur. Namun, bos-bos besar itu sungguh akan membunuhku. Sekarang kamu sudah menjadi buronan. Bukankah hasilnya tetap sama? Tuan Besar sangat emosi. Baru bicara sedikit, dia sudah terbatuk tanpa henti. Siapa sangka Trasi adalah anggota keluarga Moore. Devina emosi hingga menggila. Jika dia bukan anggota keluarga Moore, maka tidak akan ada masalah apapun. Sekarang aku sudah memegang kendali atas grup Wallens. Utangku sudah terbayar lunas. Dan grup Wallens juga tidak akan memiliki begitu banyak masalah. Benar. Awalnya dia berani berbuat seperti itu, karena dia yakin Daniel tidak akan melakukan apa-apa terhadapnya. Paling-paling hanya berkonflik dan hubungan menjadi retak, tidak mungkin benar-benar membunuhnya. Jadi,
dia pun berani melakukan tindakan keterlaluan seperti itu. Hanya saja, meski sudah memperhitungkannya, dia tetap tidak menyangka akan melibatkan keluarga Mor. Inilah alasan seluruh masalah ini menjadi sangat gawat. Kamu, Tuan Besar sungguh emosi hingga tak bisa berkata-kata. Sanjaya menggelengkan kepala sambil menghela napas. Devina benar-benar sudah tak tertolong lagi. Terus bicara juga tidak ada artinya. Bab 1040. Mereka berhasil mengejar. Tiba-tiba pengemudi terkejut. Devina melihat kaca spion. Benar saja. Rombongan mobil keluarga Mor berhasil mengejar mobil mereka. Dia langsung menjadi panik. Maka buru-buru berseru. Menyetirlah lebih cepat, cepat. Gas sudah diinjak hingga maksimal. Sopir itu sangat panik, sehingga terus menginjak gas, tetapi tetap terkejar oleh rombongan mobil keluarga Mor. Rolls-Royce warna silver dengan cepat melesat seperti bayangan, berputar dengan indah di depan, lalu menghadang di depan mobil mereka. Sopir segera menginjak rem secara mendadak, barulah berhenti dengan jarak yang hanya beberapa meter. Tuan Besar terlempar hingga terjatuh akibat kekuatan rem. Sanjaya ingin memapahnya, tetapi betisnya sendiri terkena luka tembak, maka dia sama sekali tidak bisa membantu Tuan Besar. Di depan, pintu mobil terbuka dan beberapa pengawal wanita turun dari mobil, lalu mendekatkan pistol ke arah mereka. Tracy berjalan perlahan-lahan, datang dengan membelakangi cahaya, bagaikan dewi pembalas-balas dendam. Devina menjadi sangat panik. Dia buru-buru menyampaikan kepada sopir, cepat menyetir, tabrak mereka, cepat. Ini, sopir itu tidak berani. Aku menyuruhmu mengemudi. Devina menodongkan pistol ke arah sopir itu. Sopir itu pun hanya bisa memegang tuas mobil, bersiap untuk mengemudikan mobil. Pada saat ini, pengawal wanita yang ada di depan menembak beberapa kali. Keempat roda mobil Maybach mereka ditembak hingga meledak. Tidak bisa kabur lagi. Devina sungguh emosi hingga menggila. Dia segera menarik Sanjaya turun, lalu menodongkan pistol ke kepala Sanjaya dan mengancam Tracy. Minggir, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Dia adalah orang keluarga Wollens. Kamu membunuhnya atau tidak? Apa hubungannya denganku? Tracy mencibir dengan dingin. Hari ini kamu tidak akan bisa kabur. Terimalah kematian dengan patuh. Apa? Sebelumnya, saat aku ingin bunuh Hartono dan Kiki, bukankah kamu menyelamatkan mereka? Devina tertawa mencibir. Sebagai anggota keluarga Mor, kamu malah tidak memiliki sikap keluarga Mor yang tidak pernah ragu dalam membuatnya keputusan. Yang kamu miliki adalah kebodohan yang baik. Perkataanmu benar. Pertama saat Tracy setuju dengan kata Devina. Perkataannya benar. Dulu dia terlalu baik hati. Barulah terus-terusan ditindas oleh orang lain. Gelombang api tersulut di hatinya, membuat Tracy menodongkan pistol ke arah Devina. Jadi, hari ini aku memutuskan untuk mengubah diriku menjadi orang kejam yang bisa membuat keputusan tanpa ragu. Apa? Ekspresi Devina terlihat tenang, tapi hatinya mulai merasa panik. Aku tidak percaya. Selesai bicara, dia mendorong Sanjaya jatuh ke tanah, lalu menembak kakinya lagi. Oh! Sanjaya menjerit kesakitan, lalu tumbang di tanah. Binatang! Berhenti! Tuan Besar meraung marah, masih berusaha turun dari mobil. Tuan Besar, sopir segera pergi memapah Tuan Besar. Minggir! Devina sama sekali tidak memedulikan Tuan Besar. Dia masih menggunakan nyawa Sanjaya untuk memojokkan Tracy. Aku sungguh akan membunuhnya. Aku sungguh akan menembak. Tembak saja. Tracy tertawa mencibir. Melihat kalian keluarga Wollens saling membunuh. Entah betapa bahagianya diriku. Kamu, untuk sesaat Devina tidak bisa membedakan perkataannya benar atau bohong. Sebaiknya kamu membunuh kedua orang tua itu. Tracy berjalan selangkah demi selangkah mendekati Devina sambil membawa pistol. Dulu, jika bukan karena mereka yang memaksaku pergi dan meninggalkan anak, maka tidak mungkin terjadi kejadian di Thailand itu. Merekalah yang membuatku terpisah dengan orang yang kukasihi dan kehilangan keluarga. Sejak awal aku memang ingin membunuh mereka. Terima kasih kamu sudah membantuku. Aku tidak percaya. Devina menjadi panik sepenuhnya. Tetapi dia masih mengharapkan keberuntungan. Jika kamu membunuh mereka, Daniel tidak akan memaafkanmu. Kamu sungguh lucu. Tracy merasa ini sungguh lucu.
Pembunuhnya itu kamu. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, apa sekarang aku masih memerlukan maaf darinya? Ada begitu banyak pria di dunia ini. Di mataku, dia hanyalah sebuah masa lalu. Saat Tracy bicara, rombongan mobil Daniel sudah datang. Bagaikan melihat tali penyelamat, Devina segera membuang Sanjaya, sandera yang tak berguna ini, lalu langsung menyandera Tuan Besar. Bab 1041. Tuan Besar tercengang dengan mata terbelalak. Wajahnya penuh dengan keraguan. Namun juga dia tidak pernah membayangkan bahwa Devina akan menyanderanya. Kamu orang gila. Pada saat ini, Sanjaya sudah terkena tembakan dan desahan. Tetapi melihat perilaku Devina, dia tetap tidak bisa menahan diri dan memarahinya. Manusia memang mementingkan diri sendiri. Devina tetap berkata dengan arogan. Lagi pula, aku hanya menyanderanya saja. Hidup matimu bergantung pada Daniel dan wanita ini. Asalkan mereka bersedia melepaskan aku pergi, kita semua akan baik-baik saja. Jika tidak, kita akan mati bersama. Kamu sungguh sudah gila. Tuan Besar sangat marah. Aku sungguh menyesalinya. Kenapa harus menyelamatkanmu? Aku seharusnya membiarkanmu mati. Dosa yang disebabkan oleh diri sendiri tidak dapat dihindari. Tracy melihat adegan ini dengan mata dingin dan mencibir dengan sinis. Inilah ular berbisa yang kamu hangatkan dengan tanganmu sendiri. Saat menyakiti orang lain, kamu tidak bisa merasakannya. Setelah dia menyakitimu sekarang, barulah kamu tahu sakit. Kata-kata itu membuat Tuan Besar merasa malu. Devina, kamu ini orang gila. Pada saat ini, Daniel datang membawa orang. Cepat lepaskan kakek. Sungguh sudah gila. Kamu bahkan menyandera ayahmu sendiri. Melihat adegan ini, Thomas, Ryan, dan para pengikut tercengang semua. Ryan segera memerintahkan pengikutnya untuk mengelilingi Devina dari belakang. Saat ini, orang Tracy menghalang di depan. Orang Daniel menghalang di belakang. Ada orang Tracy di depan dan orang Daniel di belakang. Devina sudah sulit melarikan diri. Siapa yang berani kemari? Aku akan membunuh Tuan Besar. Devina tetap tidak mau menyerah. Dia merasa bahwa syaratnya ada Tuan Besar di tangannya. Siapapun tidak bisa menyentuhnya. Tracy sama sekali tidak memedulikannya. Dia langsung mengganti tangan untuk memberi perintah, tangkap dia. Baik, Naomi dan yang lainnya segera mengelilingi dengan membawa pistol siap mau menangkap Devina. Devina panik dan segera menarik pelatuknya. Dia menempelkan ujung pistol di kepala Tuan Besar dan berteriak, "Kalian jangan kemari." Gerakan Naomi dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Mereka menoleh untuk melihat Tracy. Dia adalah ayah kandungmu. Apa hubungannya denganku? Tracy berkata sambil tersenyum. Kamu mengancamku dengan ayahmu sendiri. Bukankah itu juga konyol? Kamu, Devina langsung panik. Dia menoleh dan berteriak pada Daniel. Daniel, apa yang kamu dengar? Jika wanita ini berani menyerangku, aku akan membunuh kakekmu. Dia begitu baik padamu, membesarkanmu, mendidikmu menjadi orang berbakat, dan menyerahkan semua warisan keluarga Wollens yang telah berusia ratusan tahun padamu. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kata-kata ini diucapkan dari mulut Devina. Tampaknya sangat ironis. Apakah Tuan Besar tidak membesarkannya dan tidak mendidiknya menjadi orang berbakat? Siapa sebenarnya yang tidak tahu terima kasih? Semua orang bisa melihatnya. Namun, pada saat ini, dia membandingkan siapa yang lebih tidak tahu malu. Devina memahami pikiran Daniel. Dia tahu bahwa Daniel tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada Tuan Besar. Tracy, minta mereka melepaskan pistolnya dulu. Memang benar, Daniel telah mengalah. Atas dasar apa? Tentu saja Tracy tidak bersedia melepaskan dia, bahkan sangat marah. Kalian keluarga Wollens yang telah menyembunyikan penjahat dan mencoba untuk mengantarnya pergi dari kota Bunaken. Sekarang digigit balik olehnya. Malah memintaku untuk melepaskannya. Daniel, bukankah ini terlalu lucu? Itu memang kesalahan keluarga Wollens. Daniel merendahkan diri untuk memohon pada Tracy. Anggap saja aku memohon padamu. Kamu tahan dulu. Tunggu kakekku baik-baik saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Tracy memotongnya dengan penuh semangat. 2 tahun yang lalu, dia mengutus orang untuk membunuhku dan membunuh Bibi Juni.
Kamu bilang akan memberiku penjelasan. Sebulan yang lalu, dia menculik Carlos. Kamu juga bilang mau memberiku penjelasan. Kemudian, dia menyerangku di Bukit Haruna dan membuat anak buahku terluka. Kamu juga bilang mau memberiku penjelasan. Apa kamu sudah memberikannya? Kamu bukan hanya tidak memberikannya, tetapi masih membantu orang tua yang linglung ini, mengawalnya untuk melarikan diri. Ini adalah penjelasan dari keluarga Wollens. Bab 1042. Kata-kata itu membuat Daniel tidak bisa berkata apa-apa. Kenyataannya, keluarga Wollens memang banyak melakukan kejahatan pada Tracy. Masalah Victoria sebelumnya, Daniel mengira Tuan Besar sudah sepenuhnya sadar. Semua kesalahpahaman dan keburukan sudah berakhir. Tidak disangka ini terjadi lagi sekarang. Siapapun pasti akan sangat marah. Aku beritahu kamu, aku harus membawa wanita ini pergi hari ini. Tracy menunjuk Devina. Dia menyeringai dan berkata pada Daniel, aku pernah bersumpah di makam Bibi Juni, bahwa aku akan menggunakan darah dia dan Linda untuk menyembah Bibi Juni. Siapapun yang berani menghalangiku, aku akan membunuhnya bersama, termasuk kamu. Daniel menatap Tracy. Hatinya bagaikan ombak yang bergerak naik turun. Rasanya sangat tidak enak. Dia tahu bahwa dirinya terlalu banyak menyakiti Tracy. Hatinya penuh dengan rasa bersalah. Namun, dia tidak mungkin tidak memedulikan kakeknya. Maaf. Pada saat yang sama ketika Daniel berbicara, dia tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan Tracy, merebut pistolnya dengan cepat dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Gerakan ini berhasil dilakukan dalam 1 detik saat dia mengatakan, maaf. Saking cepatnya sampai semua orang tidak sempat bereaksi. Semuanya lepaskan pistol. Daniel memberi perintah pada pengawal wanita dari keluarga Moore. Kamu, Naomi baru sadar kembali dan berteriak dengan marah. Kamu ini tidak tahu malu. Bagaimana caranya kamu memperlakukan Nona Tracy seperti ini? Awalnya Paula berjaga di mobil. Melihat adegan ini, dia segera turun dari mobil dan mengarahkan pistol ke Daniel. Lepaskan Nona Tracy. Paula, tenang. Hartono ingin menasihatinya. Paula langsung menembak ke arahnya. Bahu Hartono tergores peluru. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu sungguh menembak ya, Daniel, kamu ini bajingan. Nona Tracy melahirkan 3 anak untukmu. Kalian keluarga Wollens menyakitinya berulang kali. Dia bahkan tidak membalas dendam padamu, tetapi memilih untuk memaafkanmu. Sekarang kamu malah menodongkan pistol padanya. Paula sangat marah. Menurutnya, cinta itu memang penting, tetapi tidak sepenting persahabatannya dengan Tracy. Terlebih lagi, perilaku Daniel ini membuat perasaan cinta di hatinya hancur. Kalian keluarga Wollens tidak ada orang baik. Semuanya adalah orang yang berpura-pura baik. Naomi juga sangat marah. Tangan yang memegang pistol itu gemetar. Lepaskan Nona Tracy. Kalau tidak, aku akan segera memberitahu tuan kami. Tuan Daniel, ini sedikit keterlaluan. Ryan juga merasa keterlaluan. Keluarga Wollens melakukan terlalu banyak pada Tracy. Sekarang Tracy mau menangkap Devina. Itu juga masuk akal. Daniel sangat ingin menyelamatkan Tuan Besar. Siapapun bisa mengerti. Tetapi, lepaskan pistolnya. Mundur. Daniel tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dia memberi perintah pada pengikut keluarga Moore. Dengar tidak? Para pengawal wanita itu panik. Semuanya menatap Naomi dan Paula. Sedangkan Naomi dan Paula sangat cemas. Tetapi tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Jangan lepaskan. Tracy tiba-tiba buka mulut. Walaupun dia membunuhku, kalian juga harus menangkap wanita itu. Kamu, Daniel cemas dan berkata dengan suara kecil di samping telinganya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Biarkan aku menyelamatkan kakek dulu. Asal menyelamatkan kakek, aku akan. Apa kamu berani menembak? Tracy menengadahkan kepala dan menatapnya. Coba saja jika kamu berani. Aku, tentu saja Daniel tidak berani. Dia sama sekali tidak menarik pelatuknya. Dia tidak berani. Aku berani. Devina tiba-tiba menembak bahu Tracy. Suara, dor, darah segar mengalir. Tracy terkejut. Darah segar memuncrat ke wajahnya dan matanya. Seolah-olah asam sulfat telah merusak hatinya dengan suhu yang menyengat. Semua orang tercengang, termasuk Daniel. Apa yang kamu lakukan? Daniel berteriak dengan marah.
Semua orang dari keluarga Moore lepaskan pistolnya. Devina memerintahkan dengan arogan. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Kali ini, pengawal keluarga Moore benar-benar ketakutan. Semua orang melepaskan pistol mereka. Bab 1043. Daniel, kamu bagus sekali. Tracy menggertakkan gigi dan tersenyum sinis. Kalian keluarga Wallen sungguh sangat bagus. Tracy, ketika Daniel mau menjelaskannya, Tracy merebut pistol di tangannya kembali dan menembak ke arah Devina. Di bawah kondisi mendesak, Devina menggunakan tuan besar untuk menghalanginya. Daniel terkejut. Dia buru-buru mendorong Tracy dengan panik. Tembakan Tracy meleset, tetapi peluru Devina menggores bahu Tracy. Daniel, Tracy sangat marah dan langsung menembak Daniel. Daniel tidak ada persiapan untuk mencegahnya. Lengannya terkena tembakannya. Pengawal keluarga Wallen segera mengarahkan pistol ke Tracy. Mundur semua. Daniel berteriak dengan marah. Mereka semua mundur dan tidak berani sembarang bertindak sedangkan pengawal wanita dari keluarga Moore semuanya mengarahkan pistol dan mengepung kemari. Dengan memanfaatkan situasi yang kacau, Devina yang menyandera tuan besar bersiap-siap mau melarikan diri. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara elang yang mengejutkan hati orang. Roxy terbang ke arah Devina seperti panah tajam. Reaksi Devina sangat cepat dan segera menembak elang itu. Sayap elang terkena satu tembakan, tetapi tetap menukik dengan ganas dan menyerang Devina. Pistol Devina terjatuh, dia bertarung dengan elang. Awalnya tuan besar diseret oleh Devina. Kedua kakinya tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Sekarang dia kehilangan pegangan dan tiba-tiba tumbang ke lantai. Daniel buru-buru pergi menyelamatkan tuan besar. Pada saat ini, Tracy menodongkan kemari dengan pistol dan berteriak, "Roxy, menyingkirlah." Elang mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Devina kehilangan orang untuk dijadikan penghalang. Tracy menembakkan dua tembakan ke lututnya. Dor, dor. Kedua lutut Devina berlutut di lantai. Tetapi dia menopangnya dengan tangan. Tidak bersedia tumbang. Dan tetap tertawa dengan sombong. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Tracy menatapnya dengan dingin. Apa kamu mendengar bunyi sirene? Devina tertawa dengan sinis. Kamu masih belum tahu kan? Aku memasang alarm di tubuhku. Asalkan aku terkena tembakan, ia akan lapor polisi secara otomatis. Aku tidak bersedia masuk penjara. Namun jika dibandingkan dengan tembakan mati olehmu, lebih baik aku mencari tempat untuk berlindung dulu. Asalkan bisa hidup, aku bisa mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tracy, mau bertarung denganku? Kamu masih sedikit lemah. Aku akan membunuhmu. Tracy sangat marah dan bersiap-siap mau menembak. Jangan. Daniel buru-buru mencegahnya. Serahkan dia pada polisi saja. Siapa yang berani menghalangiku? Aku akan membunuhnya bersama. Sekarang Tracy penuh dengan aura ingin membunuh dan tidak bisa mendengar perkataan apapun. Tracy, apa kamu mengira ini adalah negara Emron? Membunuh orang di sini adalah melanggar hukum. Devina memprovokasi dengan arogan. Jika kamu membunuhku, kamu bersiap-siaplah untuk menghabiskan hidupmu di penjara. Dosamu sangat berat. Kamu pantas mati. Tracy langsung menarik pelatuknya. Pergilah mati. Tunggu. Tuan besar tiba-tiba berteriak. Kakek, apa boleh membiarkanku berbicara beberapa patah kata padanya? Tuan besar memohon dengan ramah pada Tracy. Aku mohon padamu. Aku berikan 1 menit. Tracy tidak menyimpan pistolnya. Semua pengawal keluarga Moore mengepung kemari dan mengarahkan pistol pada Devina. Kali ini, meskipun langit runtuh pun, juga tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Devina. Kamu terus bertanya padaku, mengapa sejak kecil hingga besar kamu selalu lebih hebat dari kakakmu? Tetapi aku lebih sayang padanya dan tidak bersedia menyerahkan grup Wallens padamu. Tuan besar menatap Devina dengan sedih dan berkata dengan mata merah. Karena kamu selalu ingin menang dan ambisius sejak kecil. Aku tahu bahwa kamu tidak boleh memegang kekuasaan. Kalau tidak, akan terjadi masalah besar. Makanya aku selalu menekanmu. Tidak disangka, aku berbuat seperti itu. Malah membangkitkan pemberontakan di hatimu. Omong kosong. Untuk apa kamu mengatakan ini sekarang? Devina sama sekali tidak ingin mendengarnya. Jika kamu masih menganggapku sebagai putrimu, minta mereka untuk melepaskanku dan mengantarku pergi dari kota Bunaken. Lupakan saja.
Tuan Besar tersenyum pahit. Dosa yang aku buat sendiri. Seharusnya diselesaikan sendiri. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.